Ya, Pak Pendeta tadi sedikit disinggung tentang menafsirkan Alkitab. Saya ingin bertanya Pak Pendeta, bagaimana cara untuk menafsirkan Alkitab itu dengan baik? Misalnya dalam Alkitab ini selalu ada kata-kata yang berlawanan. Misalnya di dalam Roma dikatakan barang siapa memanggil nama Tuhan akan diselamatkan. Sementara di dalam Matius kalau tidak salah Tuhan Yesus bilang bukan orang yang berseru-seru kepadaku yang akan diselamatkan. Pak Pendeta, saya ingin sampaikan bahwa terkadang yang membuat kita kurang bersemangat baca Alkitab karena kita tidak mampu untuk mengerti dan menafsirkan dengan baik. Untuk itu saya memohon Pak Pendeta Esra, apa tips untuk kita dapat mengerti, menafsirkan Alkitab itu dengan baik dan benar. Terima kasih. Begini, memang kita butuh penafsiran. Kenapa? Pertama, Alkitab ditulis bukan zaman kita. Itu zaman dulu. Kitab Kejadian saja misalnya ditulis dari 1500 sebelum Masehi. Kalau 1500 sebelum Masehi, dari Masehi, tahun Masehi sampai kita ini sudah 2000, berarti 1000, itu kira-kira 3500 sampai 3600 tahun yang lalu. Teks 3600 tahun yang lalu kalau kita paham sekarang ada banyak hal kita tidak bisa paham. Ditulis bukan zaman kita. Kedua, ditulis bukan dalam kebudayaan kita. Itu budayanya orang lain. Maka ada banyak hal yang terkait budaya yang kita tidak tahu. Ketiga, itu ditulis bukan dalam bahasa kita tapi bahasa orang lain. Yang mana bahasa orang lain itu kita tidak tahu. Maka pertama namanya historical gap, cultural gap, dan juga language gap, gap bahasa. Karena itu penafsiran jelas dibutuhkan. Nah, memang untuk bisa belajar menafsir itu juga tidak mudah. Karena menafsir cerita Alkitab beda dengan menafsir nubuatan. Menafsir nubuatan beda dengan menafsir perumpamaan. Menafsir perumpamaan beda dengan menafsir puisi. Menafsir puisi beda dengan menafsir misalnya alegori dan lain sebagainya. Maka memang itu perlu studi khusus. Bagi para pengkhotbah dan majelis menurut saya harus ada hermeneutika standar yang dipakai. Tapi satu prinsipnya begini. Jangan menafsirkan satu ayat terlepas dari konteks. Konteks itu apa? Konteks itu adalah ayat sebelumnya dan sesudahnya. Saya beri contoh saja. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Amin. Amin. Kalau kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya, akan ditambahkan padamu. Berapa banyak yang ditambahkan? Berapa? Semuanya. Semuanya. Jadi kalau kita cari kerajaan Allah, semuanya ditambahkan. Tuhan akan tambahkan rumah, Tuhan tambahkan mobil, Tuhan tambah villa, Tuhan tambahkan helikopter, Tuhan tambahkan ini sampai kita kaya raya. Amin. Amin. Tidak. Disinilah kita perlu, itu akibat kita hanya lihat ayat 33. Tidak boleh begitu cara baca Alkitab. Harus lihat dari atas apa yang dimaksudkan dengan semuanya. Mari kita mulai dari atas. Karena itu aku berkata padamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu makan, ya, kamu minum, ya, dan kamu pakai. Ini masalah makan, masalah minum, masalah pakai. Terus ada pakaian, ada makanan. Terus burung-burung di udara yang diberi makan. Terus mengapa kamu khawatir akan pakaian? Pakaian. Sebab itu jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, minum, pakai. Semua itu, semua yang mana? Makan, minum, pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa tidak mengenal Allah. Akan tapi Bapamu yang di surga tahu kamu memerlukan semuanya itu. Semuanya apa? Makan, minum, pakai. Ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu apa?
makan, minum, pakai. Pesawat ada? Nggak ada. Nah itu ya. Itu cara menafsir. Jangan hanya comot satu ayat lalu kita tafsirkan kemana-mana. Tidak, harus lihat dari atas itu. Dia bicaranya apa. Saya kasih contoh lain. Saya hadir di satu gereja. Dibagikan amplop persembahan. Lalu ditulislah ayat Lukas 6 ayat 38. Berilah maka kamu akan diberi. Satu takaran yang baik yang dipadatkan, yang digoncang dan tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan padamu. Berilah maka kamu akan diberi. Sebab ukuran yang kamu pakai akan diukurkan padamu. Kalau itu ditaruh di amplop persembahan, maksudnya beri apa? Berapa kita beri? Persembahan. Berilah persembahan, maka kamu akan diberi. Sebab ukuran yang kamu pakai akan diukurkan padamu. Kalau kamu beri uang banyak, Tuhan akan beri kamu. Kalau kamu beri sedikit, Tuhan akan kasih kamu sedikit. Kalau kamu beri sedikit sekali, Tuhan akan kasih kamu sedikit sekali. Kalau sudah beri banyak sekali, Tuhan akan beri kamu banyak sekali. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan padamu. Amin. Jangan. Itu karena hanya lihat ayat 38. Lihat dari atas. Ya. Satu ayat. Jangan kamu menghakimi. Nanti kamu akan dihakimi. Jangan kamu menghukum. Nanti kamu akan dihukum. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Berilah, maka kamu akan diberi. Maksudnya beri apa? Bukan beri uang. Inilah pengampunan, maka kamu akan mendapatkan pengampunan. Kalau kamu memberi penghakiman, kamu akan dapat penghakiman. Kalau kamu menghukum, kamu akan dihukum. Kalau kamu beri pengampunan, kamu akan diampuni. Nah, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan padamu. Kalau kamu banyak mengampuni orang, kamu banyak diampuni. Kalau kamu banyak menghakimi, kamu akan banyak dihakimi. Ini tidak ada urusan dengan uang. Ya. Nah itu. Maka membaca Alkitab harus begitu. Nah sekarang saya ke persoalannya saudara. Roma pasal 10. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ini jadi ingat, itu konteks itu ayat sebelum atau ayat sesudah. Ya. Nah ini nih, barang siapa berseru ini berseru yang bagaimana? Perhatikan ya. Kalau kamu berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Bagaimana bisa berseru jika tidak percaya? Harus percaya baru berseru. Bagaimana mereka dapat percaya pada dia jika tidak mendengar? Harus dengar dulu. Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakan? Mari kita baca terbalik. Kalau ada yang memberitakan, maka mereka akan mendengar. Kalau mereka mendengar, mereka bisa percaya. Kalau mereka percaya, mereka berseru. Kalau mereka berseru, mereka diselamatkan. Maka di sini orang-orang ini yang berseru bukan berseru sembarang berseru, tapi ini berseru karena percaya kepada Dia. Ya, orang berseru karena percaya kepada Yesus diselamatkan. Oke, sekarang kita ke Matius 7. Pada hari-hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang pada mereka dan berkata, aku tidak pernah kenal kamu, inyalah kamu sekalian pembuat kejahatan. Sekarang lihat. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Orang-orang ini berseru, apakah ini orang percaya? Seperti Roma 13. Mundur, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang padamu dengan menyamar seperti domba. Mereka itu serigala yang buas. Maka di sini lagi ngomong nabi palsu. Dari buahnya lah kamu bisa mengenal mereka. Kenal nabi-nabi palsu itu. Terus diberi penjelasan tentang masalah itu. Terus sampai penjelasan tentang itu. Lalu ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk. Mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Kenapa?
Karena yang berseru ini bukan orang percaya, itu nabi palsu. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru, Tuhan, Tuhan. Yang berseru itu siapa? Nabi palsu. Karena mereka nabi palsu, maka mereka jelas jahat. Maka Tuhan bilang, enyahlah daripadaku pembuat kejahatan. Roma pasal 10 yang berseru orang sungguh-sungguh percaya. Matius pasal 7 yang berseru nabi-nabi palsu. Maka yang nabi palsu Tuhan tidak kenal, enyahlah kau. Tapi yang sungguh-sungguh percaya kalau berseru diselamatkan. Beres. Jadi kalau kita baca Alkitab jangan hanya satu ayat. Lihat dari atas. Dia bicara apa? Itu menolong kita untuk memahami sebuah teks dengan baik. Oke? Ya.